Astaga, baru juga awal bulan, gue udah tinggal 50.000 aja lagi nih. Bener banget gak sih? Kalian ngerasa gak sih kalau minggu ini tuh kita cuma nongkrong biasa gini sama jajan kopi gini aja? Coba dipikirin, kalau dihitung-hitung tuh sebenarnya uang yang kita keluarin tiap minggu itu sebenarnya bisa buat hal yang positif, kayak daripada kita ngopi, nongkrong kayak gini, kan? Iya sih, sering banget juga dengar orang bilang kalau misalnya umur 20-an yang gini harus udah mikirin investasi, terus juga harus ngatur duit. Tapi gimana ya caranya? Nah, gue juga ngerasa kayak gitu. Kita ini harus sudah mesti melek duit nggak sih? Tapi kadang bingung gitu, harus mulai dari mana. Dan ujung-ujungnya ya kita jadi kepikiran lagi buat investasi. Iya, tapi bener banget. Jadi salah satunya karena kita masih mahasiswa gitu kan. Jadi kita belum punya penghasilan tetap dan mikirin buat investasi. Emang kayaknya banyak yang belum paham sih, gue juga belum paham juga. Iya, bener banget. Sebenernya tuh kita tuh pengen gitu ya investasi. Setiap lihat konten tentang finansial gitu, investasi lah kita pengen. Tapi emang kita tuh bingung, takut. Dan juga kan kalau investasi kan pasti kan nggak harus hati-hati dan juga ada resikonya kan. Ya sama, balik lagi kan kalau misalkan dihitung tuh ya uang kita tuh sebenarnya bisa buat investasi, uang bisa buat lebih jangka panjang, tujuannya lebih gede gitu kan. Tapi emang kan kita juga nggak akan diajarin gimana caranya buat investasi atau ngatur duit, soalnya di kampus juga kan nggak diajarin. Jadi mau gimana caranya? Tapi kalian inget gak sih anak Wafil kemarin juga dia kan di kampus di organisasi dia guys, itu kan dia kemarin ngomongin tentang investasi sama fintech kemarin loh di live Instagramnya guys. Nah dia tuh ternyata udah lama banget terjun di dunia investasi itu, mungkin kita bisa tanya langsung. Iya, sama gue juga pernah dengar dia kayak pernah cerita tentang aplikasi-aplikasi gitu yang bisa buat kita investasi meskipun dari uang yang kecil gitu. Coba ditanya aja. Ini nih kebetulan gue bisa nanya temen gue yang kenal sama Kak Nawafil, dia kebetulan ada di kampus. Nah, pas banget. Kalau gitu kita langsung sana aja yuk, biar kita tanya-tanya soal investasi. Oke. Itu bukan sih Kak Nawafil? Oh iya, kesana aja. Iya. Karena Wafil saatnya lagi senggang gak ya kita mau ngobrol sedikit nih tentang keuangan. Enggak kok, tenang aja, santai aja. Kalau gini mendingan duduk aja deh kalau rame-rame kayak gini. Oke. Yuk, duduk yuk. Jadi kita kan tadi harus menjelaskan tentang keuangan. Tiba-tiba kita kayak sadar kalau kita sebenarnya udah mahasiswa tapi kayak masih susah gitu buat ngatur keuangan. Nah kebetulan kan aku ini kan paham gitu soal investasi. Nah, betul banget Kak. Padahal kan kita juga bukan foya-foya, tapi itu untuk kebutuhan kita juga. Tapi sebenarnya tuh itu bisa buat kita bisa jadi sesuatu gitu loh, duit yang kita simpan ini. Iya bener banget, makanya kita kepikiran nih kita tuh sebagai mahasiswa pengen ngatur uang kita sama kita juga pengen mulai investasi. Nah dari Kak Nawafil Sebenarnya pertanyaannya bagus sih. Di umur kalian sekarang ini tuh sebenarnya jangan lupa buat bikin yang namanya keuangan ini kan. Jadi untuk gua gimana caranya buat tidak sampai sejauh ini. nah itu dia masalahnya kita tuh masih bingung mau mulai dari mana, kayak nabung aja susah gitu karena apalagi investasi. Ya, itu sebenarnya ini sebenarnya momen pas sih karena itu kalian itu buat belajar karena kan itu kalian ini di usia yang sangat muda sebenarnya itu nggak perlu kalian buat kerja. Jadi itu kalau misalkan investasi itu sebenarnya lebih baik dilakukan dari awal dari masa muda. Kalau kalian itu hanya belajar waktu ketika kalian bekerja dengan yang telat. Jadi kalau kita ngebahas uang, kita juga kalau ngebahas uang atau investasi, kita itu sebenarnya juga bisa ngerti kalau uang itu sebenarnya bukan bisa dibelanjain aja, tapi juga bisa uang itu bersifat bisa. Maksudnya uang bisa kerja?
Tapi Kak, kalau duit kita misalkan pas-pasan nih, emang masih bisa ya buat kita investasi atau nabung gitu? Sebenarnya bisa, itu kalau tinggal kalian aja gimana kalian nyisihin uang kalian. Misalkan kalian dapat 20.000 dalam satu hari, kalian mau gak nyisihin uang itu jadi 10.000 per hari? Jadi tinggal kalian bagi-bagi aja. Wah, kirain kalau investasi itu harus besar aja tuh, harus 100.000. Ternyata bisa ya, puluhan ribu aja gitu, lebih kecil. Bisa, sekarang tuh aplikasi tuh udah banyak banget yang kita bisa mulai investasi di dana yang minim banget, di minim dana-dana pelajar gitu bisa banget sekarang. Contohnya kayak aplikasi apa? Dari pengetahuan gua ada beberapa aplikasi yang terpercaya diawasi OJK yang buat investasi di sana. Itu misalkan kayak Bibit itu bisa kalian mulai investasi 10.000. Dan yang paling terkenal mungkin kalian tahu nih namanya Ajaib, itu juga bisa 10.000 dan dana minim. Yang ketiga buat kalian yang misalkan ada yang minat dalam investasi, ini aplikasi juga terkenal itu, karena itu peluang. Tapi itu jangan sembarang pilih, kalian juga harus pilih dengan baik, dengan benar, supaya kalian itu tidak rugi banget. Tapi kalau karena wakil dulu mulai dari mana sih? Kalau saya itu dulu mulainya tuh dari pengeluaran kita dulu, laporan keuangan kita dari sehari-hari. Dari itu kita bisa ngontrol financial flow kita. Jadi kita betul-betul paham nih mana ada uang dingin dan uang panas. Jadi setelah itu ketika kita memahami financial flow kita memahami uang panas, uang dingin, jadi kita itu bisa tahu mau uang mana yang kita masukin nantinya. Mungkin kalian bisa coba pelan-pelan nih, nabung dulu pelan-pelan, baru nanti kalian mencoba lipat gandakan uang kalian di aplikasi tersebut. Wah, berarti kita perlu banget nih belajarnya tentang keuangan ya. Gitu. Jadi sebenarnya jadi hal yang bagus, jadi kita tahu mana yang benar dan mana yang bisa dikuliahkan nantinya. Jadi emang kita harus perlu belajar nyatet pengeluaran dulu ya. Jadi kita nggak langsung mulai investasi di mana aja, biar kita tahu nih nggak rugi-rugi banget di investasi ini. Benar banget. Kan mau aku rekomendasiin bagaimana caranya kita investasi. Oke. Sekarang kita bahas yang sering disalahpahami. Karena sih sebenarnya uang kalian bekerja di fintech. Sejujurnya aku kira tuh uangnya itu masuk ke aplikasi dan ya udah mutar gitu aja gitu buat modal mereka. Oh, sebenarnya nggak gitu dong. Yaitu waktu kalian naruh uang ke aplikasi kayak Bibit itu sebenarnya itu udah ngasih uang ke Bibit secara langsung. Kalian itu bisa dana ke investasi dalam persen itu. Nih, sebentar gue cerita dulu kan ya. Oh, nyimpan dulu kan biar supaya kalian lebih mudah ngerti. Nah nih, jadi keluarnya kayak gini. Jadi itu dari kamu itu melalui ke aplikasi, lalu baru dikelola sama manajemen investasi ke produk yang ketujuan. Misalkan ada di sini tuh dana, sama aplikasi dana. Nah, kalian itu tuh bisa nitipin uang ke manajemen investasi lewat platform aplikasi itu, cuman jadi sebagai jembatan. Mereka itu bantuin kita pilih produk sesuai yang profil risiko itu. Oh, kalau profil resiko tuh maksudnya gimana? Jadi kalau di sini tuh profil risiko itu kayak preferensi kalian aja sih sebenarnya. Kayak ada yang orangnya santai, nggak mau uangnya naik, yang turun itu namanya konservatif. Oh, jadi kayak cocok-cocokan ya, nggak bisa asal investasi doang gitu. Jadi sebenarnya kayak gitu. Nih kalau kalian lihat nih, ada berbagai macam profil risiko. Sebelum kalian invest, perlu itu refleksikan dulu ke diri kalian ini. Kalian tuh harus mengerti diri kalian tuh orangnya kayak gimana sih. Apakah kalian investor yang beresiko atau investor yang santai. Nah setelah itu kalian tuh juga harus tentuin tujuan kalian untuk invest itu apa. Waktu kalian itu sebanyak apa untuk dikosongin untuk invest. Lalu kalian sanggup gak atau sempat ya ngecek uang itu naik turun, supaya itu akan terkendali dalam kondisi apabila kita lagi ada market down, kita bisa langsung cepat cancel, jadi kita nggak rugi banget. Terus Kak, tadi kan Kak Nawafi bilang ada contoh aplikasi Bibit sama Ajaib ya. Nah itu tuh aplikasi Bibit sama Ajaib tuh mereka untungnya dari mana sih? Nah di sini tuh ada beberapa penjelasan nih tentang bagaimana aplikasi gitu dapat modal dan untung.
misalkan di sini ada dari fee misalkan atau komisi yang sebenarnya mereka tuh dapat dari manajemen investasi, namanya itu model bisnis fee base. Jadi kita nggak bayar langsung itu, tapi mereka tuh bisa dapat bagian dari kerjasama. Berarti bukan tipu dong, soalnya kan mereka nggak potong uang kita. Iya benar, karena mereka itu sebenarnya diawasi sama OJK. Soalnya itu fintech itu harus bakal benar-benar transparan dan harus terproses benar-benar. Oh, berarti kalau ada platform investasi yang nawarinnya untungnya itu cepat tapi nggak bikin OJK, itu harus dicurigain dong. Ya benar, kalau ada yang bilang modal 50.000 itu jadi 5 juta itu udah percaya, itu udah pasti bohong. Nah Pak, selain dari fee sendiri itu untungnya juga dari mana lagi sih Kak? Nah, ini nih kita ngebahas yang kedua berarti kalau kayak gitu. Yang kedua itu kita bisa lihat dari fitur-fitur premium atau fitur-fitur yang kita harus bayar dulu. Jadi kayak misalkan cara auto invest, nah itu ada analisis lanjutan, ada edukasi berbayar, terus ada juga sponsor atau kolaborasi brand. Oh, berarti bisnisnya itu beneran ada ya, jadi kita nggak cuma naruh uang buat investasi itu. Nah itu betul. Nah makanya fintech itu penting banget buat anak muda, bukan cuma jadi soal cuan sebenarnya kalau kita ngapa fintech ini, tapi juga edukasi finansial. Kita jadi lebih melek cara kerja uang tersebut. Oh, berarti dari yang cuma bisa nabung di celengan, sekarang kita bisa nyoba reksadana lewat aplikasi ya? Keren juga ya? Iya betul, keren benar. Tapi juga emang harus sabar sih, soalnya jangan buru-buru juga kalau misalnya seminggu investasi terus panik karena turun. Nah betul. Nah ini perlu diingat nih. Di sini ada bagian ketiganya lagi. Nah investasi itu bukan jalan pintas, tapi jalan panjang. Kayak makanya ngerti dasarnya penting banget buat kalian itu. Sekarang coba kita simulasiin ya, dari misalkan kalian punya uang 50.000 nih. Gue kasih contoh aja, bukan buat kalian gitu ya. Nah nih, kita simulasiin aja uang gocap ini nih, 50.000 ini. Kita alokasiin 30.000 buat kebutuhan kayak makanan, transport, terus sisihin 20.000 ke fintech investasi. Misalnya itu reksadana, pasar uang, yang rendah risiko, cocok buat pemula. Berarti 20.000-nya ditaruh ke reksadana. Terus Kalau kalian rutin tiap minggu dalam 3 bulan, kamu tuh udah bisa dapat misalkan 220.000 kalau nggak salah ya, 220.000 dengan return mungkin rata-rata sekitar 4-6% per tahun. Nah uang kamu kan bakal ketemu lebih gede, tapi juga nggak gede banget ya, gitu, nggak gede banget karena ya minim, gitu kan. Tapi yang penting tuh konsistensinya aja, dan ini baru langkah awal kalian aja. Kalau mau yang lebih besar lagi keuntungannya itu gimana? Kalau mau keuntungan yang lebih besar di sini tuh ada nih cara-caranya, misalkan itu bisa ke reksadana atau saham atau ETF, tapi risiko itu juga lebih tinggi, makanya penting banget buat memahami exposure risiko kalian dulu sebenarnya. Itu berarti semua itu bisa dilakuin lewat aplikasi. Nah kalian juga harus kenalin sama fitur-fitur ini nih, fitur-fitur auto debit, jadi biar lupa kalian itu nggak lupa nyisihin tiap bulan per minggu itu atau per bulan itu semua ada fiturnya. Kita lihat lagi nih, kita lihat nah ini contohnya nih kalau pakai auto debit. Berarti sesimpel itu ya, jadi tinggal niat sama konsisten dari kita aja gitu. Nah betul mulai kecil itu yang penting asal rutin. Nah daripada uangnya habis buat nongkrong tiap minggu, itu lebih baik kita uangnya biar selesai. wah, boleh juga nih. Berarti kita udah harus mikir jangka panjang, tapi kita tetap bisa nongkrong juga dong, ya kan? Jadi balance gitu ya. Iya, bener. Jadi gitu sih, mau sih lo duit gue antar nih ngambil aja. Nah yang itu kalau kalian mau investasi itu nggak perlu kalian nunggu uang yang gede atau nunggu kalian punya kerjaan dulu, nggak usah. Oh, jadi yang penting emang kita juga harus tahu ya tujuan investasi kita buat apa. Terus dari segi nominal ya emang sesuai kemampuan kita itu gimana, biar kita tahu nih kita harus investasinya di mana gitu. Gue tuh dulu mikir investasi itu ribet dan harus orang yang punya kerja dan penghasilan tetap. Ternyata salah besar ya. Iya, sekarang kan juga semua serba digital, serba gampang. Tapi kita juga jangan FOMO karena kan
sebelum kita buat naruh uang kita juga harus paham dulu. Nah, dan jangan tunggu nanti karena semakin cepat semakin bagus ya Kak ya. Nah, itu betul banget. Kan kalau memang ada diskusi lagi, kita bisa temuin gua aja atau hubungin gua lagi aja ya. Pasti banget Kak. Ini